Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan secara spesial kita selalu mendapatkan keinginan atau tertanam dalam diri kita kecintaan atau keinginan untuk selalu menuntut ilmu agama, karena itulah sumber kebaikan dan kemuliaan seorang hamba. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa dan kaum muslimin di mana saja berada, kembali seperti biasa kita mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sadu dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullah. Pembahasan yang terakhir yang kita jelaskan adalah yang berkaitan dengan kewajiban untuk mengikuti jamaah. Jamaah yang artinya adalah mengikuti kebenaran. Mereka yang selalu berjamaah mengikuti sunnah Nabi dan berjamaah, maka dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Mengikuti sunnah dalam segala aspek kehidupan, dalam berakidah, dalam beribadah, bermuamalah, berakhlak. Kemudian mereka selalu mengikuti kebenaran, kebenaran yang merupakan tujuan utama mereka. Kemudian juga ahli sunnah wal jamaah, mereka meninggalkan perpecahan, perselisihan, karena semua hal itu tentunya akan mendatangkan kejelekan, akan mendatangkan berbagai kerusakan, tentunya akan memecah belah kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian di antara perkara yang dijelaskan Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah ini adalah perkara mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki sifat amanah, sifat adil, atau orang-orang yang baik dari kalangan ahlul iman, dan membenci orang-orang yang memiliki sifat yang jelek seperti kezaliman dan khianat dan yang sejenisnya. Faqala rahimahullah, wa nuhibbu ahlal adli wal amanati wa nubghidu ahla al-jawri wal khiyanah. Dan kita, yaitu ahli sunnah wal jamaah, mencintai orang-orang yang adil dan amanah, dan membenci orang-orang yang zalim dan berkhianat. Kemudian beliau melanjutkan, wa naqulu Allahu a'lam fi mashtubiha alaina ilmu. Dan kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah yang mengetahui dalam perkara yang tidak kita ketahui ilmunya, atau perkara-perkara yang samar bagi kita ilmunya. Wa qala wa nara al-masha 'ala al-khuffaini fi as-safari wal hadari kama jaa fil athar. Ahli sunnah wal jamaah juga berpendapat bolehnya mengusap dua khuf, yang sepatu yang dibuat dari kulit, ketika sedang safar, fi safari wal hadar, safar dan bepergian,
dan juga ketika seorang mukim. Kama jaa fil athar, sebagaimana yang disebutkan di dalam athar, yaitu hadis. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nuhibbu ahlal adli wal amanah wa nubghidu ahlal jawri wal khiyanah. Ahli sunnati wal jamaah, mereka mencintai orang-orang yang adil dan amanah, dan membenci orang-orang yang berbuat zalim, orang yang zalim dan pengkhianat. Abu Ja'far At-Tahawi rahimah ingin menjelaskan bahawa di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, dan ini berkaitan dengan al-wala' dan bara', serta berkaitan juga dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, bahwa di antara konsekuensi dari iman adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, sebagaimana kita maklumi, Allah mencintai keadilan, mencintai amanah, sehingga diperintahkan untuk menunaikan amanah. Allah membenci kezaliman, bahkan Allah mengharamkan kezaliman dan juga khianat. Makanya Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berbuat adil dan menunaikan, melakukan keadilan, dan juga memerintahkan hambanya untuk menunaikan amanah, karena Allah cinta terhadap hal itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari berbuat kezaliman dan juga mengkhianati amanah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat keadilan, memerintahkan dengan keadilan, wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurbah, dan memberikan bantuan kepada karib kerabat, wa ita'i dzil qurbah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah, ya, memberikan bantuan, ya, kepada dzawil qurba, yaitu karib kerabat. Makanya Allah cintai keadilan dan juga Allah cintai seluruh kebaikan. Maka konsekuensi dari iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mencintai seluruh yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mencintai semua yang dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul merupakan bukti, ya, keimanan yang benar. Bahkan seseorang, ya, bila tidak terdapat dalam hatinya kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul, maka sesungguhnya dia bukanlah orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman pasti mencintai Allah. Kendati dalam kecintaan tersebut, ya, mereka berbeda-beda dalam, ya, tingkatan kecintaan tersebut. Akan tapi pasti ada dalam hati mereka cinta kepada Allah. Karena tidak akan mungkin seorang merasakan manisnya iman, dan tidak akan mungkin sempurna imannya kecuali bila Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh kerana itu, merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya
adalah mencintai semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah mencintai seluruh kebaikan. Maka kewajiban kita mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kebaikan sangat banyak sekali. Kebaikan dari sisi ilmu dan kebaikan dari sisi amalan serta akhlak. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, kita wajib mencintai agama yang mulia ini karena Allah telah meridainya sebagai agama bagi kita. Dan kita mencintai seluruh syariat Islam ini karena Allah telah mensyariatkannya dan telah meridai Islam sebagai agama yang benar. Mencintai orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, terutama dalam hal ini, ya, yang paling utama adalah para rasul, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan para sahabat, secara khusus sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para ulama yang mengajak kepada kebaikan, kemudian juga orang-orang yang menyeru dari kalangan ahli sunnah, orang-orang yang menyuruh pada kebaikan, kepada ilmu yang benar, pada tauhid, pada sunnah. Maka kewajiban kita sebagaimana jelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nuhibbu ahlal adli wal amanah. Kita mencintai orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah. Beliau menyebutkan di sini keadilan dan amanah. Ini ya sebagian dari kebaikan. Intinya beliau ingin menjelaskan bahwa kewajiban kita untuk mencintai orang-orang yang saleh, orang-orang yang berbuat baik. Wa nubghidu ahlal jawri wal khiyanah, dan kita membenci orang-orang yang zalim dan pengkhianat, karena kezaliman diharamkan oleh Allah. Begitu juga khianat, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Nah, wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan juga aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya. Begitu juga Rasul memperingatkan kita hati-hati dari dakwah orang yang terzalimi. Ya, menunjukkan kepada kita bahawa kezaliman diharamkan. Ya. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan ya kegelapan pada hari kiamat. Dan jika tidak terselesaikan di dunia, maka di akhirat pasti akan dilakukan qisas. Masing-masing akan ya mengambil haknya dan akan mendapatkan ya sanksi dari perbuatannya. Sehingga sebagaimana dijelaskan di akhirat kelak orang yang paling bangkrut adalah orang yang datang dengan membawa pahala solatnya, zakatnya, puasanya, tapi waqad daraba hadza wa akhadha hadza wa zalama hadza. Dia telah memukul orang ini, telah mengambil harta orang itu dan juga telah menzalimi orang lain. Maka kebaikannya diberikan kepada orang yang terzalimi. Kemudian jika telah ya habis kebaikannya dan belum ya terselesaikan kezaliman orang tersebut, maka kejahatan orang yang terzalimi diberikan kepada orang yang menzalimi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi intinya ahli sunnah wal jamaah ya membenci orang-orang yang berbuat zalim dan juga pengkhianat. Nah, pengkhianat sifat orang-orang munafikin. Ya.
Di antara sifat mereka, idza tumina khan. Apabila diberi amanat, dia itu berkhianat. Nah, maka Allah membenci mereka yang pengkhianat, orang-orang yang berbuat zalim. Maka kewajiban kita juga membenci mereka. Kita tidak sempurna keimanan seorang kecuali bila mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Jadi seseorang dicintai sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi kebencian dan kecintaan pada seorang sesuai dengan kadar keimanan dan maksiatnya. Nah, manusia dalam hal ini terbagi 3 kelompok. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang dicintai secara mutlak. Ya, mereka yang memiliki keimanan yang sempurna. Tapi para anbiya, ya, wajib kita cintai secara mutlak. Dicintai secara mutlak. Tidak ada kebencian sedikit pun dalam hati kita kepada mereka. Ya. Karena kebencian kepada Nabi adalah kekufuran. Ya. Membenci para Nabi ini bentuk kekufuran. Ya. Jadi kita mencintai mereka secara mutlak. Begitu juga orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah, keridhaan dari Allah, dari kalangan para sahabat, ini wajib kita cintai. Maka dari antara akidah Ahlussunnah mencintai para sahabat seluruhnya. Ya. Orang yang baik itu wajib kita cintai. Sempurna karena kesempurnaan iman mereka, karena Allah cinta kepada mereka. Taib. Yang kedua, manusia yang wajib dibenci sebenci-benci, tidak ada sedikit pun dalam hati kecintaan padanya. Siapa mereka? Orang kafirin. Karena Allah membenci kekufuran. Orang musyrikin. Ya. Karena tidak boleh seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ada di dalam hatinya ya kecintaan kepada orang-orang kafirin. Nah, wajib. Itu termasuk makna dari wala dan bara, dan juga merupakan konsekuensi dari syahadah la ilaha illallah. Ini kelompok yang kedua. Yang ketiga, orang yang dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain. Jadi kecintaan yang tidak tulus kepadanya, tidak sempurna. Cintaan yang tidak sempurna kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang dia orang-orang yang beriman. Dia berbuat amal yang baik, orang yang berbuat kebaikan, tapi di sisi lain dia berbuat dosa dan maksiat. Maka orang yang seperti ini, akidah Ahlussunnah, dia dicintai sesuai dengan kadar keimanan dan kesolehan yang ada pada dirinya, dan dibenci sesuai dengan apa? Ya, kemaksiatan dan dosa yang ada pada dirinya. Karena seorang boleh jadi pada dirinya terkumpul 2 sifat, kejelekan dan kebaikan. Maka dari sisi kebaikan, kita cintai dia. Dia beriman. Dia salat, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji, ya, menunaikan amanah. Tapi di sisi lain kita mendapatkan dia berbuat dosa, maksiat. Dari sisi perbuatan dosa dan maksiat ini, maka kita membencinya. Jadi tidak kecintaan yang sepenuhnya dan tidak pula kebencian ya sepenuhnya. Ini akidah Ahlussunnah di dalam hal ini. Jadi, ikhwatal iman rahimakumullah, di dalam hidup ini, sebagaimana dijelaskan tadi, kita akan hidup berdampingan dengan orang-orang yang tak kalanya yaitu kafir, ya, tidak beriman kepada Allah. Ada orang-orang yang tentunya saudara kita, kaum muslimin, yang mereka beriman, melakukan ketaatan, tapi terjerumus dalam perbuatan dosa. Nah, dan kita mendapatkan dalam agama ini orang-orang yang telah mendahului kita dalam kebaikan,
yang mereka orang-orang yang telah diridhai oleh Allah, yang sempurna keimanannya, para anbiya, ya, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka semua itu adalah wali-wali Allah, sehingga wajib kita cintai. Karena Allah menjelaskan dalam hadis qudsi bahwa barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengumandangkan peperangan baginya. Qala subhanahu man adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah sungguh telah mengizinkan untuk diperangi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka kesimpulannya, iman yang ada pada diri kita kepada Allah, pada Rasul, pada agama ini menuntut kita untuk mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang yang dicintai Allah, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman para mirsa rahimakumullah. Kemudian perkara yang selanjutnya yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa naqulu Allahu a'lam fi ma ishtubiha alaina ilmuhu. Ya. Kita ahli sunnah, ya, wa naqul itu ahli sunnah mengatakan Allahu a'lam fi ma ishtubiha alaina ilmuhu. Naam. Allahu a'lam fi ma ishtubiha alaina ilmuhu. Allah yang mengetahui fima ushtubiha ilmuhu alaina, dalam perkara-perkara yang samar ya kepada kita keilmuannya. Ini merupakan ya salah satu juga sifat atau akhlak seorang penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin secara umum, bahwa di dalam beragama ini ya kita harus memiliki adab, terutama bagi yang belajar ilmu, ya, karena mereka akan sering ditanya tentang suatu perkara, atau mereka akan menyampaikan dalam banyak hal, dan sebagaimana kita ketahui ilmu manusia sangat terbatas. Ya, ilmu mereka sangat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Ya. Maka merupakan adab yang mulia yang diajarkan oleh syariat Islam ini, seorang mengatakan ya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, dia mengatakan Allahu a'lam. Dia serahkan ilmunya kepada Allah. Ya. Bukan berbicara ya di dalam agama tanpa ilmu, hanya bermodalkan ya bermodal semangat. Berbicara di dalam agama hanya berlandaskan hawa nafsu. Ya. Kemudian menjelaskan suatu hanya berlandaskan logika semata. Sehingga apapun ditanyakan kepada dia akan jawab benar atau salah, dia tidak peduli tentang hal itu. Inilah akhlak yang tercela. Bahkan perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbicara tentang agama tanpa ilmu. Dan di zaman sekarang ini betapa banyak orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, ya, yang mengatasnamakan agama, ya, sehingga muncullah berbagai pemikiran yang sesat, pemahaman yang nyeleneh, ibadah yang menyimpang, ya. Kenapa? Dia tidak memiliki ilmu. Karena dia hanya mendapatkan ya sertifikasi dari masyarakat sehingga dia ditokohkan. Dia tidak berilmu. Nah, tentu yang maksud berilmu di sini adalah ilmu tentang syariat. Kita bicara tentang masalah syariat ini. Ya. Oleh karena itu, di antara dijelaskan para ulama, merupakan ilmu
dan menunjukkan kepada wara' dan takwanya seseorang yang berilmu, dia mengatakan sesuatu yang tidak dekat, Allahu a'lam. Dan perkataan Allahu a'lam di sini bukan berarti Allah berarti ada di sana juga yang lebih mengetahui kemudian Allah yang lebih berilmu. Tapi dalam perkara yang sama saja tidak kita ketahui, maka Allah yang mengetahui tentang ilmunya. Oleh karena itu, kata Imam Ja'far At-Tahawi, wa naqulu Allahu a'lam fi mashtubi alaina ilmuhu. Dan perkara-perkara yang samar bagi kita, bagi seseorang dikatakan Allahu a'lam. Tapi kesamaran ini juga relatif, ya. Ada orang-orang yang karena keilmuan dia, kematangan dalam berilmu, dia mengetahui perkara yang tidak diketahui oleh seorang yang dangkal ilmunya, yang minim ilmunya. Ya. Dalam kondisi apapun, seorang yang tidak mengetahui ilmu, dia mengatakan Allahu a'lam. Tapi apakah dikatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu? Di zaman hidupnya Rasul, na'am. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Diucapkan seperti itu. Tapi setelah meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, terputus syariat dan agama tak jelas semuanya. Ilmu telah disampaikan. Maka bila seorang tidak mengetahui sesuatu, maka dia mengucapkan Allahu a'lam. Tidak menambahkan kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Rasul telah meninggal. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sungguh sangat banyak dalil yang melarang seorang berbicara tanpa ilmu. Ya. Dalil yang menjelaskan keharaman berbicara tentang ilmu. Bahkan ini termasuk di antara hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Allah mengharamkan perkara yang fawahish, yang keji, yang tampak dan tersembunyi. Kemudian dalam ayat tersebut di antara diharapkan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzi bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan juga Allah mengharamkan kesyirikan. Kemudian mengharamkan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, itu diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan barang siapa yang berbicara tanpa ilmu di dalam agama ini, pasti dia mengikuti hawa nafsunya. Itu dah kepastian seperti itu. Barang siapa yang berbicara di dalam agama ini tanpa ilmu, pasti dia mengikuti hawa nafsunya, akalnya, logikanya, atau mungkin tradisi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi ilmin wa bighairi hudan min Allah." Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapakah orang yang paling sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, bighairi hudan, tanpa petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid kutiba alaihi annahu man tawallahu fa innahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Siapakah di antara manusia ada orang-orang yang yujadilu fillahi bighairi ilmin. Dia berjidal, berdebat, melakukan perdebatan bighairi ilmin, tanpa ilmu, dan hanya mengikuti syaitan yang membangkang. Taib. Sesungguhnya telah ditentukan barang siapa yang mengikuti syaitan tersebut, maka dia akan menyesatkannya, dan sungguh akan menggiring dia kepada azab neraka sa'ir. Kesimpulannya adalah bahwa ada manusia yang suka memperdebatkan agama tapi tanpa ilmu. Artinya dia hanya berbicara dengan kejahilan.
ya, berlogika semata, main akal-akalan dalam beragama ini. Maka yang demikian itu pasti dia mengikuti syaitan, karena syaitan yang membisikkan cara-cara yang seperti itu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita waspada dan berhati-hati dari hal yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa orang-orang yang berjidal, ya, berjidal tentang ayat-ayat Allah, orang-orang yang berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu, sungguh yang demikian itu hal yang dibenci oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu wa kadzalika yatba'u Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, ya, termasuk dalam tentang hadis Nabi, tentang Al-Quran, ya, bighairi sultanin, tanpa ilmu, atahum, ilmu yang ada pada mereka. Sungguh yang demikian itu kabura maqtan indallah wa indal ladzina amanu, sungguh sangat dibenci oleh Allah dan juga di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mencap, ya, di hati setiap orang-orang yang sombong dan angkuh. Ikhwatal iman rahimakumullah, di dalam hadis, kita mengetahui hadis Jibril alaihissalam, tatkala Jibril datang, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sekitar Nabi ada para sahabat bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir hadis Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manis sa'il? Tahukah kalian siapa yang bertanya? Para sahabat tidak mengetahui. Ya, maka mereka menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul lebih tahu. Kenapa mereka mengatakan Allah wa rasuluhu alam? Karena masih di hadapan Nabi. Ya, Nabi masih hidup. Maka Allah dan Rasul lebih tahu. Tapi sebagaimana kita jelaskan tadi, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka bila kita tidak mengetahui sesuatu, adabnya adalah mengatakan Allahu a'lam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat, ya, berhati-hati di dalam berbicara tentang agama ini. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka para sahabat khulafa rasyidun. Ya, mereka sangat berhati-hati. Karena berbicara tentang agama berarti berbicara atas nama Allah dan Rasulnya. Jika seorang keliru dalam hal itu, tentu dia akan mengatakan sesuatu yang batil atau yang dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Maka itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Tadi dalam ayat kita bacakan tadi, Allah menggandengkan antara larangan dari berbuat syirik dan juga mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, syirik dosa yang paling besar. Kemudian Allah sebutkan setelah itu berbicara tanpa ilmu. Menunjukkan kepada kita, ya, bahayanya berbicara tanpa ilmu di dalam agama ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, as-sunnatu ma sannahu Allah wa rasuluhu wa la taj'alu khata' ar-ra'yi sunnatan lil ummah. Ya, kata beliau, yang sunnah, yang wajib diikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kalian jadikan, ya, kesalahan pendapat atau pendapat yang keliru dari siapapun sebagai sunnah lil ummah, panduan, ya, atau pegangan bagi umat ini. Ini perlu kita perhatikan. Di zaman sekarang ini, sebagian beragama, ya, keliru dalam beragama. Prinsipnya keliru. Yang seharusnya sunnah Nabi
yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis beliau, itu yang wajib diikuti. Tapi karena fanatik yang telah tertanam dalam hatinya taklid, malah perkataan ulama jadikan sebagai dalil, Al-Quran malah ditinggalkan, hadis ditinggalkan. Bila kita sampaikan kepadanya qala Allah wa qala Rasul, dia mengatakan imam saya tidak seperti itu, guru saya tidak menyampaikan seperti itu, buya saya tidak menyampaikan seperti itu, ustaz saya tidak menyampaikan seperti ini. Keliru beragama seperti ini. Itulah hakikat dari fanatik atau taklid buta. Maka sikap yang benar dalam beragama, tatkala seorang mendengar qala Allah wa qala Rasul, maka dia menerima secara totalitas. Nah, karena itu kebenaran. Perkataan manusia, siapapun dia, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa keliru. Manusia bisa benar, bisa keliru. Sebagian kata Imam Malik rahimahullah, kullun minna yukhti wa yusib. Siapapun dari kita bisa keliru dan bisa benar. Nah, kullun minna yutrak wa yu'khadhu qawluh. Masing-masing kita bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsip yang benar dalam beragama berkaitan dengan masalah ilmu adalah menjadikan sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah panduan hidupnya. Panduan hidup beliau adalah Al-Quran dan sunnah, hadis, dalam segala hal. Adapun pendapat para ulama kita jadikan sebagai panduan untuk memahami Al-Quran dan sunnah, bukan untuk menghakimi Al-Quran dan sunnah. Perkataan guru kita, ustadz kita, sebagai panduan bagi kita untuk memahami qala Allah wa qala Rasul, bukan untuk menghakimi dan mengadili Al-Quran dan sunnah. Sehingga begitu kita mendengar qala Allah wa qala Rasul, kita jadikan sebagai alasan untuk menolak. Wah, ustaz saya tidak seperti itu, buya saya tidak seperti itu, pak yai saya tidak seperti itu, dosen saya tidak seperti itu mengatakan, pakar yang fulan dan fulan tidak mengatakan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wala taj'alu khata'ar ra'i sunnatan linnas." Jangan dijadikan pendapat yang keliru sunnah linnas, itu panduan. Kata lima rahimakumullah. Maka ahli sunnah di dalam beragama, mereka menjadikan qala Allah wa qala Rasul sebagai panduan. Pendapat para ulama jadikan sebagai sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ikhwatal rahimakumullah. Juga bagaimana para ulama salaf, terutama para sahabat, sangat berhati-hati dalam hal ini. Sampai Abu Bakar Siddiq mengatakan, ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni in kuntu fi kitabillah bira'i au bima la a'lam. Kata beliau, bumi mana lagi yang akan aku tempati, dan langit mana lagi yang akan menaungiku, jika aku berkata tentang satu ayat di kitabillah dengan hanya semata-mata dengan pendapatku atau dengan sesuatu yang tidak aku ketahui. Ini Abu Bakar Siddiq. Ada orang yang lebih mulia setelah Nabi SAW daripada beliau? Enggak ada. As-Siddiq. Lalu bagaimana dengan kita, para penuntut ilmu zaman sekarang ini? Imam Malik rahimahullah, ditanyakan pada beliau 40 pertanyaan. Ini jawab berapa? 4 yang dijawab. Yang bertanya datang di tempat yang jauh. Wahai imam, kami datang di tempat yang jauh membawa pertanyaan yang banyak. Engkau hanya menjawab 4 perkara saja. Kata Imam Malik, katakan pada mereka, Malik la yadri. Allahu Akbar. Malik tidak tahu. Sekaliber Imam Malik mengatakan la yadri. Lalu bagaimana dengan kita? Keilmuan kita yang sangat minim sekali, pemahaman kita yang sangat dangkal sekali, hafalan kita yang sangat lemah.
Maka kita mendapatkan dari para ulama-ulama kita yang mengikuti jejak para salafus soleh, kita mendapatkan adab yang mulia dalam berilmu. Suatu yang ditanyakan kepada mereka, mereka tidak malu mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini yang harus kita perhatikan ya, di antara ada dalam berilmu, dan banyak sekali ya dalil menjelaskan tentang kewajiban kita tentang masa berilmu, kemudian larangan dari berbicara tanpa ilmu, kemudian juga bagaimana athar dari para salafus soleh yang menjelaskan tentang kewajiban berbicara tentang agama ini dengan ilmu yang benar dan ilmu yang sahih. Baik. Kemudian di antara hal yang jelaskan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nara al-masha 'ala al-khuffaini fi as-safari wal hadari kama jaa fil athar. Dan ahli sunnah juga ya berpandangan bolehnya mengusap khuf ya, dua khuf ketika sedang safar dan mukim, sebagaimana yang telah jelaskan dalam hadis. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini perkara mengusap khuf, yaitu khuf itu yang terbuat dari kulit ya. Yang terbuat dari kulit itu khuf. Dan sebagaimana yang kita maklumi bahwa suatu halnya disunnahkan untuk mengusap. Ya, ini salah satu bentuk dari kemudahan di dalam agama ini. Dan telah sahih dari Nabi SAW mutawatir. Ya, sahabat meriwayatkan dari Nabi perkataannya dan juga amalannya, Nabi melakukan hal itu. Maka tidak ada keraguan dalam hal ini. Maka ahli sunnah wal jamaah ya meyakini bahwa itu benar. Yang itu telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengingkari. Ya. Kendati perkara ini perkara yang berkaitan dengan masalah fikih, dibahas dalam kitab-kitab fikih. Tapi mengamalkan perkara ini merupakan ya suatu perkara yang membedakan ahli sunnah dari sekte-sekte ahlul bidah yang menyelisihi dalam hal ini. Karena ada sekte yang mengatakan ya atau yang mengingkari hal itu, seperti Rafidah. Ya. Sekte Rafidah, Syiah Rafidah. Ya. Mereka mengingkari hal itu. Maka suatu perkara, kendati mungkin perkara itu perkara yang dalam urusan atau pembahasan fikih, tapi tatkala pengamalannya di kalangan ahli sunnah telah mutawatir, telah jelas, dan yang demikian itu membedakan mereka dari sekte-sekte yang sesat ya, maka para ulama memasukkannya ke dalam pembahasan akidah, karena telah menjadi sebuah simbol dan ya perkara prinsip yang membedakan mereka dari sekte-sekte yang lainnya. Ini maksud Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan, atau ulama-ulama yang lain juga yang menyebutkan perkara tersebut dalam kitab-kitab akidah. Ini harus dipahami. Mungkin dia bertanya, ini kan perkara fikih Ustaz. Nah, perkara fikih. Tapi perkara mashul, mengusap khuf ya dalam berwudu, itu hal yang telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib diimani. Dan juga bila seorang dalam bepergian dan mukim memakai khuf, boleh bagi dia untuk mengusapnya. Tidak ada pengingkaran dalam hal itu. Ya, tidak ada keraguan. Tapi ada sekte, kelompok yang sesat yang tidak menerima hal yang seperti itu. Kaum Rafidah atau Khawarij. Maka maksud dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan hal itu untuk membantah ya pernyataan mereka, untuk menjelaskan kebatilan pemahaman mereka tersebut. Maka tidak diragukan ya sebagaimana dijelaskan oleh beliau, kama jabi al-athar, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis ya, dan itu adalah hadis mutawatir. Ya, dalam hadis mutawatir di sini disebutkan oleh Imam Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah kitab Aqidah Tahawi ini, kata beliau, tawataratis sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil massi 'alal khuffaini wa bi ghasli ar-rijlaini wal rafidatu tukhalifu hadhihi sunnah al-mutawatirah. Ya. Kata beliau telah tawatur, yang mutawatir dinukilkan ya, dari Nabi
dengan nukilan jalur yang sangat banyak sekali tentang Nabi SAW mengusap khuffaini, dua khufnya, yaitu sepatu yang terbuat dari kulit, wa bi ghasli rijlain, dan juga mencuci membasuh kedua kakinya. Jadi beliau dalam berwudu dinukilkan beliau membasuh kedua kakinya, atau dalam berpergian kalau beliau memakai khuf maka beliau mengusapnya tanpa mencopot khuf tersebut. Dan ini bentuk dari adalah taisir dalam agama ini. Nah, war-Rafidah tukhalifu hadhihi sunnah mutawatir. Orang-orang Rafidah Syiah menyelisih hal ini. Maka ahli sunnah memasukkan perkara dalam pembahasan akidah untuk membantah mereka yang menyelisihi sunnah tersebut, agar kaum muslimin mengetahui bahawa barang siapa yang menyelisih hal ini, mengingkarinya, berarti dia telah menyelisih sunnah Nabi, menyelisih prinsip ahli sunnah di dalam beribadah dan di dalam melaksanakan syariat Islam ini. Taib ikhwatal iman rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih 1/4 jam ke depan waktu kita gunakan untuk bersoal jawab. Wallahu alam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kita semua dan memahami bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sahih, yang kita yakini mengenai hal ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Silahkan bagi Anda yang memiliki pertanyaan mengenai masalah ini atau pembahasan akidah secara umum, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Alif di Bau-Bau. Silahkan Abu Alif. Begini Ustaz, kebanyakan orang kan mereka memiara kumis, kemudian menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Kemudian mereka mencela juga orang-orang yang memiara jenggot dan menaikkan pakaian di atas mata kaki. Kemudian mereka itu mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya yang mana yang yang mana yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah itu? Apakah orang yang memiara jenggot dan mencukur kumis, atau sebaliknya memiara kumis atau mencukur jenggotnya? Baik. Cukup Bapak ya? Iya. Ya, Bu Alif di Bau-Bau. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Bapak Abu Alif di Bau-Bau. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang perlu menjadi perhatian kita semua, karena berkaitan dengan syariat Islam ini, bagaimana sikap kita di dalam beragama. Semua yang telah terdapat di dalam syariat Islam ini, dalam Al-Quran atau hadis tentang hukum, tentang syariat, itu wajib kita cintai. Wajib kita cintai dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Adapun yang wajib, jelas itu suatu perkara yang wajib yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suatu kewajiban. Maka ahli sunnah yang sesungguhnya, mereka yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, perilaku dan sikap. Itulah ahli sunnah. Bukan sekedar penamaan. Tidak ada arti sebuah nama kalau tidak ada bukti. Apalah arti nama bila tidak ada bukti yang nyata dalam kehidupan? Semua orang bisa mengatakan ahli sunnah. Maka kalau seorang dibiarkan dia berbicara, dia akan mengatakan apa saja sesuai dengan keinginan dia. Tapi sekarang bukan waktunya lagi untuk mengatakan saya fulan dan alan,
saya ahli sunnah, tapi buktinya bagaimana? Karena kalaupun seorang mengatakan ahli sunnah wal jamaah, tapi dia tidak mengamalkan sunnah, nggak bermanfaat di sisi Allah, sekedar nama saja. Maka pengamalan terhadap sunnah tadi. Maka termasuk dalam hal ini, ya, ini hanya sebagian dari perkara-perkara yang telah terdapat dari dalam Al-Quran atau dalam hadis penjelasannya, itu seperti membiarkan jenggot, memelihara jenggot. Nabi punya jenggot, ya. Para ulama punya jenggot, Abu Bakar dan lain punya jenggot. Para ulama-ulama punya jenggot, nggak ada yang mencukur jenggot mereka. Kan itu bagian dari sunnah Nabi yang diperintahkan oleh Nabi. Maka kewajiban kita untuk meneladani beliau. Beliau mengatakan, oh filih, ya, jenggot dibiarkan, kumis dirapikan. Jangan kumis dibiarin panjang kemudian jenggot dicukur. Nggak benar. Ya, seseorang bila tidak mampu dengan mungkin kondisi dan alasan, ya jangan mencela orang yang melaksanakan. Karena mencela sunnah Nabi, karena kebencian kepada sunnah itu bisa kufur. Saya ulangi, mencela sunnah Nabi karena kebencian dia, ya, ini bisa terjun pada kekufuran. Ya, berolok-olok dengan agama itu kufur. Ya, berolok-olok dengan agama kufur. Berolok-olok dengan aturan syariat Islam kufur. Berolok dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan hadis itu kufur. Ya, kekufuran itu. Di dalam perjalanan Nabi di waktu perang Tabuk, ada seorang yang mengatakan, mencela Nabi, mencela para sahabat. Ya, dia mengatakan, ma ra'ayna, na'am, arghaba butunan wa ajbana 'inda al-liqa', na'am, bahwa wa akdhabu alsunan min haula. Saya tidak mendapatkan orang yang paling pengecut, paling banyak makannya, paling pembohong, ya, dan berbicara daripada mereka. Maksudnya siapa? Rasul dan para sahabatnya. Ketika itu seorang mendengar dari sahabat mengingkari, qal bal anta munafiq, sauballighan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan anta munafiq, saya akan sampaikan pernyataanmu kepada Nabi SAW. Sebelum orang tersebut sampai kepada Nabi, ayat telah turun menjelaskan. Turun kepada Nabi, ya, mengatakan, ya, maka tatkala orang tersebut datang minta maaf kepada Nabi SAW, ya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un wa la in sa'altahum la yakuna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika engkau bertanya kepada mereka, dia mengatakan kami hanya bermain bersenda gurau. Kata Allah Subhanahu, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan Allah, qul abillahi wa ayati, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kalian berolok-olok. La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah beriman. Jadi bila seorang melihat, ya, kaum muslimin, atau dia memanjangkan jenggotnya, atau juga memakai, ya, celana di atas mata kaki, atau melihat kaum muslimat berhijab, ya, bercadar, itu syariat. Syariat. Ya, jika Anda tidak mampu melakukan jangan mencela. Ya. Tapi kalau tidak lagi melakukan mencela, ya, dengan berbagai celaan, yang berjenggot ya, seperti kambing lah punya jenggot, atau mungkin yang pakai celana di atas mata kaki, yakni kebanjiran lah, ya, nanti pakai cadar wanita muslim ini ninja lah, macam-macam. Nauzubillah. Ya, anda siapa? Anda siapa? Berani? Ini aturan Allah, Rasulnya. Kalau anda seorang muslim yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta pada agama, cintai syariat Islam. Ya, maka ahli sunnah mereka yang melaksanakan sunnah Nabi. Ya. Kendati kita harus memahami jenggot itu sebagian dari syariat Islam. Tapi ada orang yang berjenggot tapi akidahnya batil.
akidahnya mungkin menyimpang. Dia panjang jenggotnya. Ya. Tapi juga kita melihat akidahnya bagaimana. Ya. Nah, di satu sisi dia mengamalkan hal ini. Tapi kalau akidahnya menyimpang tidak sesuai dengan akidah Rasulullah SAW, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, beragama hanya dengan hawa nafsu, ya, mengikuti tradisi budaya, ibadahnya ibadah-ibadah yang bid'ah saja, khurafat, ya, akidahnya akidah yang menyimpang di akidah Nabi SAW, maka kita katakan juga bukanlah ahli sunnah, karena akidahnya menyimpang, ya. Jadi hakikat dari ahli sunnah wajah mereka yang beragama mengikuti Rasul, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya, dan ijma'. Nah, dan mereka memiliki semangat dan sifat mereka yang memiliki semangat kecintaan kepada Sunnah Nabi. Sunnah yang kita maksudkan adalah pedoman hidup beliau, aturan hidup beliau yang telah terdalam Al-Quran dan Sunnah. Dia mencintai, ingin meneladani Rasulullah SAW, ingin meneladani Rasul. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Nabi sebagai suri tauladan kita. Siapa yang ingin kita contoh? Kita ingin masuk surga, ya contoh Nabi. Itu jalannya. Kata Allah, sungguh telah ada pada di Rasul itu suri tauladan terbaik bagi kalian, orang beriman. Ya. Maka bukti cintaan pada Nabi, ittiba' Nabi SAW, ya melaksanakan. Kata Nabi SAW, "Wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Begitu kata Allah, apa yang dibawa Nabi SAW, laksanakan. Terima, ambil. Apa yang dicegah beliau, tinggalkan. Rasul mengatakan, apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukan, laksanakan sudah kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang aku cegah, tinggalkan. Inilah ahli sunnah yang selalu berusaha dalam hidup ini untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu 'anis sahabati ajma'in. Nah, demikian wallahu a'lam.